Oke, pemirsa terima kasih masih bersama kita di Dosen Berbicara dan tentunya juga kita lanjut lagi untuk ya berbincang-bincang dengan Ibu Kusmawati MT. Nah, di sini juga kita masih membahas tentang pemanfaatan daun dan juga biji mangga golek itu sebagai dasar untuk pembuatan sabun padat transparan gitu. Nah, dan pasti juga tadi latar belakangnya sudah banyak Bu ya. Nah, jadi sehingga tercetusnya gitu untuk melakukan penelitian yang berupa nanti outputnya itu berupa seperti apa sih gitu. Ini sabun ya, berarti ya sabun ya. Oke. Nah, jadi kita juga pengen tahu juga nih keunikan dari biji mangga ini. Nah, jadi kalau misalnya tadi kan udah disebutkan juga ya, kalau nggak hanya daunnya tapi bijinya juga ini sangat bagus sekali ya, ada zat-zat kimia atau juga yang tentunya juga bisa bermanfaat untuk pembuatan sabun yang tentunya juga khusus sabun antibakteri gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk hasilnya sendiri, nah ini juga sabun ini memiliki manfaat kesehatan dan ada bedanya dengan sabun-sabun yang mungkin sudah beredar di pasaran ya, nggak hanya sabun yang mungkin sabun yang kecantikan tapi sabun-sabun yang antibakterial juga. Yang membedakannya apa gitu. Nah, seperti kita juga udah banyak tahu kan. Itu apa tuh yang mungkin keunikan dari sabun ini sehingga ini harus dibuat lagi gitu. Oh iya. Jadi Pak, untuk jenis sabun ini apa yang rencana kan untuk antibakteri ini, kalau dari daun dan biji mangga ini setahu saya belum pernah Pak ada yang melakukannya. Jadi kok di pasaran nggak didapatkan ya. Itu jadi istilahnya kelebihannya juga ini kan kita memanfaatkan yang ada nih di sekitar kita nih di Banda Aceh ini, dari istilahnya dari yang tidak yang biasa dianggap limbah, tidak berguna kayak misal daun nih. Biasa orang cuma kan buang aja ke sampah atau dibakar kan Pak kan. Nah, bijinya gitu juga kan, setelah makan kan dibuang aja. Nah, ternyata bisa istilahnya membantu di perekonomian rumahan atau UMKM ya kan istilahnya usaha mikro kecil menengah ya. Jadi membantu sekali perekonomian. Jadi ini bisa juga dilakukan, bisa juga melakukan kolaborasi ya Pak ya istilahnya. Jadi kalau memang bisa untuk dikembangkan, saya rasa bagus sekali aspeknya ke depan ya. Karena cantik juga dia bentuknya, sabun padat transparan kan menarik ya Pak ya istilahnya ya. Menarik kayak saya bilang tadi di awal, bisa juga menjadi hadiah kita Pak ya, kayak cendera mata atau ucapan terima kasih. Kalau bisa ada pernikahan atau apa resepsi seperti itu Pak ya, acara kantor. Nah, jadi kok dibilang keunggulannya itu banyak. Selain ini dari bahan alami yang istilahnya menyehatkan tubuh kita. Kita juga setiap hari kan pasti mandi ya Pak ya, menggunakan sabun. Nah, jadi ini alternatif loh Pak, yang mungkin ini sabun ini kayak kebutuhan yang penting ya Pak ya dalam kita sehari-hari ini guna menjaga kesehatan badan kita. Jadi sih kalau saya lihat kok di pasaran memang jenis sabun ini belum ada Pak. Nah, jadi itulah saya yang berbahan dasar biji dan daun mangga. Dan sekalian ini nggak ada, belum ada. Cuma yang ada penelitian orang ada mencoba Pak, misal dari daun mangga ini cuma dijadikan ekstrak aja dia untuk antibakteri Staphylococcus aureus ini, tapi tidak pernah sampai ke tahap membuat sabun. Ini setahu saya Pak ya. Apalagi dari bijinya memang belum. Ini jadi ini salah satu inovasi lah bahasanya Pak ya, dengan menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, jadi dengan daun mungkin dari kegunaan atau manfaat dari daun dan atau biji mangga ini daun dan biji ya sekaligus ya. Nah, itu misalnya kandungannya atau juga itu keunggulannya, manfaatnya lebih besar gitu menyerang bakteri dibandingkan dengan bahan-bahan dasar yang sabun-sabun yang lainnya atau apa gitu. Mungkin ada literasi dari itu yang mungkin Ibu riset, yang baca gitu ya. Gitu, Pak, mungkin ya. Ini kalau untuk yang biji ini belum ada Pak, tapi biasa yang untuk antibakteri ini dari daun Pak ya. Yang bagus sih ada Pak untuk misalnya antibakteri ini, maksudnya dia memang bisa Pak dari daun mangga. Tapi saya kan mengkombinasikan Pak ini, karena biasa orang buat sediaan itu bukan dari biji mangga. Jadi misalnya dia dari PCO atau minyak zaitun atau dari yang lainnya Pak, tapi belum ada orang yang mencoba dari minyak biji mangga ini. Nah, saya mencoba mengkombinasikan Pak, dari satu pohon yang sama bisa menghasilkan sampai jadi produk sabun. Jadi kan istilahnya apa ya Pak ya, untuk bahan dasarnya ini lebih baik dari satu pohon lah istilahnya. Jadi bisa juga mengurangi bahan sediaan dari yang lain seperti itu. Jadi kalau untuk yang istilahnya yang dari biji ini belum ada Pak. Nanti makanya saya ini belum sampai ke tahap uji antibakteri belum. Tapi
apa istilahnya dari penelitian memang ada Pak bisa untuk Oke, nah jadi untuk tingkat safety-nya itu ya mungkin meskipun juga ini apa namanya ini untuk uji laboratoriumnya juga belum kan, ini masih belum, Pak. persediaan juga masih, dulu ya. masih lagi pembuatan sediaan, tapi dari literatur bisa gitu Pak. Oke, nah untuk jadi itu antibakteri lebih dari daunnya Pak ya, karena ini daunnya ini memang untuk antibakteri, sedangkan bijinya untuk pembuatan bahan. Karena minyak Pak ya, yang dihasilkan minyak. Iya, makanya itu di apa sekaligus daun dan bijinya ya. Iya, Pak. Saya Oke, coba tahu. untuk tingkat safety-nya sendiri itu kalau misalnya mungkin dari literasi atau juga dari literatur kajiannya dari Ibu itu nggak masalah ya, karena kan ada juga mungkin yang mungkin membuat kulit kering atau apa karena pH-nya itu terlalu besar atau apa gitu ya. Enggak, yang udah-udah Pak memang sesuai Pak ya, karena ini basah sekitar 9-10 pH-nya Iya. Pak, 8-9-10 bisa. Jadi sejauh ini belum ada Pak, misal sampai tingkat iritasi ya Pak di kulit belum ada, bebek aja yang udah. Dan ini saya coba kan lagi dari bahan alami ya, jadi tujuannya supaya nanti kita lebih sehat aja kok dari bahan alami ya, jadi seperti itu. Tapi ini udah jadi udah pernah jadi mungkin bisa kita nggak bisa melihat ya karena nggak ada Pak sebetulnya udah baru kemarin ya Pak, istilahnya jadi sediaan yang masih saya buat basis. Oke. Nah basisnya sudah bisa menjadi sabun padat transparan. Memang untuk membuat sabun padat transparan ini saya ada kendala Pak, istilahnya mengulang Pak ya, ada beberapa kali karena nggak langsung jadi itu jadi sabun tapi nggak transparan. Misalnya kayak sabun padat biasa, makanya saya formulasinya itu saya ubah-ubah Pak. Di mana ini salahnya di mana kan? Nah, saya coba mengurangi misal bahan-bahan tertentu, jadi saya ulang lagi Pak. Seperti itu. Jadi maka agak kesulitannya kok membuat sabun padat transparan ini ada pengulangan, dan itu juga saya lihat ada berapa kali nggak langsung jadi, apalagi ini belum pernah ada orang coba ya Pak kan. Jadi mungkin kendala di situ. Iya itu itu yang menariknya ya, try error ya biasa dalam sebuah proses itu nggak hanya dari produk atau juga mungkin ya aplikasi, inovasi ya apapun itu di semua bidang keilmuan ya pasti juga ya dicoba lagi, try error itu pasti ada gitu ya. Oke, nah jadi kalau misalnya itu untuk pengolahan limbah sendiri ini juga karena bagus sekali ya, karena juga bisa membantu sampah-sampah atau juga mungkin ya limbah ya. Karena kan ini biasa kalau misalnya bijinya itu kan juga kalau misalnya nggak ditanam ya pasti juga dibuang seperti Ibu sampaikan tadi ya. Oke, nah dan tentunya juga kalau misalnya untuk sabun ini sendiri, nah itu juga akan diproduksi dalam jumlah yang besar atau seperti apa, atau juga kalau misalnya PDP kan itu outputnya berupa apa sih gitu, misalnya kalau misalnya di pengajuannya gitu, apakah untuk harus udah ada dulu nanti harus dipatenkan kah, atau juga mungkin ada seperti apa? Rencananya kan ini sampai jadi produk ya Pak ya, sabun ya pada transparan ini. Nanti rencananya juga mau di HKI ya Pak ya, kemudian juga dipatenkan seperti itu. Ya tujuannya nanti bisa juga berkolaborasi ya Pak ya, istilahnya membentuk usaha lah Pak. Kayak saya bilang tadi ya, usaha UMKM ya seperti itu. Rencananya ada ke arah situ Pak ya, jadi emas. Jadi sehingga ini sabun ini bisa bersaing di pasaran. Tujuannya ke situ. Iya, berarti tujuannya tidak hanya untuk misalnya home use gitu ya, tapi benar-benar untuk untuk ke pasar juga ya, untuk rencananya untuk UMKM segala macam gitu ya. Oke, menarik juga. Nah, jadi kita nanti lanjut lagi nih pemirsa ya di sesi terakhir yang tentunya juga nanti kita juga bakal melihat potensi-potensi nilai ekonomis dari sabun ini gitu, atau juga dari output ini. Nah, tentunya juga kita mungkin sedikit belajar juga dari pengalaman dari Ibu Kusuma ya, terutama buat dosen-dosen yang ya mungkin lagi berusaha berjuang juga untuk bisa mendapatkan hibah-hibah dana penelitian gitu ya. Nah jadi seperti apa menurut dari bidang ilmu beliau ya, terutama juga ini buat para dosen-dosen farmasi atau juga kesehatan. Jadi kemarin kita bakal balik lagi di Dosen Berbicara.